Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai banyak orang yang terkeliru apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan ini sering dijadikan oleh kalangan kaum Nasrani menjadi dalil bahwa di dalam penciptaan Isa alaihissalam atau Yesus Jadi di dalam Al-Quran ada yang disebut kalimatullah dengan kalamullah Ini dua kalimat ini itu adalah berbeda Dua kalimat ini mempunyai makna yang berbeda Jadi ini terdapat keduanya di dalam Al-Quran Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya adalah kata Artinya adalah kata atau lafaz Makanya ada istilah lafzul jalalah Itu lafaz yang mulia, itu menunjukkan adalah kata atau lafaz-lafaz nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya jelaskan dengan papan tulis antara perbedaan kalimatullah dengan kalamullah. Untuk kalimat yang ada kalimatullah itu bisa kita lihat di Quran surah Ali Imran ayat 45. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul bikalimah." Itu di situ. Bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi terjemahannya, idz qalatil malaikah, tatkala berkata malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, yaitu dia berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubashshiruki, yang menghabarkan kepadamu." Kepada siapa? Kepada Maryam, kepadamu wahai Maryam, bi kalimah, dengan satu kata, dengan satu kata, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan satu kata, jadi seperti memberikan satu password atau pin satu kata ini. Karena ini berkaitan di dalam penciptaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata ini. Itu juga ketika Allah menciptakan Adam, nanti kita ceritakan itu menggunakan kata ini, satu kata ini. Maka dari kata itu nanti akan lahir seorang anak manusia, ismuhul Masihu Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi namanya ini langsung Allah yang memberikan, yaitu namanya Isa. Wajihan fid dunya wal akhirah, dan ia ini terkemuka di dunia dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia ini termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalimah dan makanya dia digelar kalimatullah karena yang identik pada penciptaan Isa ini yaitu dengan satu kalimah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam penciptaan Adam juga Allah juga menggunakan kalimah atau kata ini Jadi kalimah ini garis bawahi dia itu adalah kata Jadi kalimah itu adalah kata
Jangan maknakan kalimat seperti orang Indonesia, yaitu yang tersusun dari kata-kata ya. Kalau yang seperti itu di dalam bahasa Arab namanya kalam. Namanya kalam. Tapi kalau yang hanya satu kata ya word, satu kata word ya, satu kata itu kalimah. Kalau yang susunan kata-kata yang memberikan faedah ya, di dalam definisi nahwu dikatakan al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil waqi. Kalam itu adalah lafaz atau kata-kata yang tersusun ya. Ya, yang dia al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu, yang dia memberi faedah bil waqi, dan dia pengucapannya itu harus disengaja. Artinya dia susunan kata yang memberikan faedah. Kalau dia susunan kata tidak memberikan faedah, tidak dikatakan kalam juga ya. Contohnya kalau yang dikatakan memberikan faedah, pendengar itu bisa memahaminya ya. Contohnya misalnya aku berjalan, nah, maka yang mendengar tahu, memahami ya. Aku menulis. Tapi kalau dia katakan susunan kata yang tidak bisa dipahami, seperti misalnya jalan, rumah, masjid ya, terus dia sebutkan kata-kata itu, pendengar tidak memahaminya, maka itu tidak bisa dikatakan kalam juga ya. Nah, jadi gambarannya adalah seperti ini ya. Ini ya, kalimatun, ini artinya kata ya. Sedangkan kalam artinya susunan kata-kata yang bisa dipahami. Kalau ini ya, contohnya buku, rumah ya, atau jadilah. Kalau ini contohnya saya belajar di rumah ya. Jadi ini kalau dikatakan kedua hal ini firman ya, tapi firman ini harus bisa kita bedakan ya. Apakah firman itu hanya sekedar satu kata, atau firman adalah susunan kata-kata yang bisa dipahami ya. Kalau hanya satu kata ya, ini tidak bisa kita dalilkan bahwa ini sebagaimana Al-Quran ya, atau sebagaimana Taurat atau Injil yang terus menjadi manusia ya. Nah, jadi karena apa? Karena satu kata itu adalah bukan hanya kepada Isa sebenarnya ya, tetapi kepada semua ciptaan Allah. Allah menggunakan kalimah ini. Apa kalimah itu? Kalimah itu adalah ya, kalimah itu yang yang Allah ketika menjadikan Isa, yaitu kalimah kun. Kun artinya jadilah. Jadi inilah katanya, kun, jadilah ya, kun, jadilah. Nah, jadi di dalam penciptaan Adam juga Allah menggunakan kalimat ini atau kata ini ya, yaitu sebagaimana di dalam surah Al-Imran, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam ya, sungguhnya penciptaan Isa sebagaimana penciptaan Adam, khalaqahu min turab
ia menciptakan Adam itu, Allah menciptakan Adam itu min turab, dari tanah. Summa, kemudian qala, Allah berkata. Apa kata Allah? Kun fayakun, ya, jadi kun. Allah juga menggunakan kalimat ini ya, kun. Ya, begitu juga Allah ketika menciptakan langit dan bumi, ya, itu dengan kalimat kun yang bermakna jadilah. Fayakun, maka jadi, ya. Fayakun, ya, maka jadi. Kalau kita lihat bentuk yakun, ini bentuknya adalah fi'il mudhari, ya, artinya dia tidak langsung jadi. Jadi ketika Allah jadikan jadi, maka terjadinya ini melalui proses, ya, melalui proses, ya, beberapa proses baru jadi. Itu juga ketika menciptakan Nabi Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, itu ketika Allah katakan jadi, maka dia berproses, ya. Allah tumbuhkan dulu di benih Maryam hamil selama 9 bulan, kemudian baru lahir, ya. Jadi dia tidak langsung jadi, makanya dia bentuknya ini fi'il mudhari. Dan kalau kita mau melihat yang bentuk di Al-Quran kalamullah, kita bisa lihat Quran surat Taubah, ya, ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 Allah katakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini kalam Allah. Summa ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Jadi firman Allah yang dimaksud di sini adalah firman, yaitu ayat kitab Al-Qur'an, ya. Jadi firman Allah di sini kitab, ya, yang Allah turunkan melalui Jibril, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Jadi kitab suci ini, ya, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Qur'an, kepada Nabi Isa Injil, pada Nabi Musa Taurah, ya. Inilah yang dikatakan kalamullah, ya. Kalamullah, dan dia tersimpan di Lauh Mahfuz. Berbeda dia dalam penciptaan Isa, bukanlah kitab suci itu yang menjadi manusia, tetapi hanya satu kata, hanya satu perkataan dari Allah, yaitu kata kun, ya. Jadi maka sekalipun ini mungkin kita katakan duanya firman, tetapi berbeda, ya. Kalau yang kalamullah ini adalah kitab suci atau susunan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, ya. Sedangkan kalimatullah atau satu kata dari Allah ini hanya tentang satu kata yang Allah ketika satu kata, yaitu kata kun, jadilah, ya. Maka jadi ini di dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Pada hakikatnya penciptaan seluruh setiap makhluk Allah menggunakan kalimat ini, ya, bukan hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Kalau ini didalilkan sehingga ini menjadi manusia, ya, karena ini memang bersumber dari Allah, ya. Pada hakikatnya segala sesuatu termaksud setiap insan, setiap manusia itu Allah ketika menciptakannya dengan kalimat ini, ya. Jadi mungkin bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.